Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nail Yusral Fizaki Zaidan dari kelas IF 4603 dengan NIM 13012200504 akan membuat video penjelasan tentang tugas Selo 3 kalkulus lanjut. Dari soal yang pertama, yaitu carilah titik pada elips dengan persamaan x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkungan terbesar dan terkecil. Oke, kalau ngomongin kelengkungan kan berarti yang harus dicari itu nilai kapanya ya. Dan kalau misalnya persamaannya dua dimensi kayak gini berarti pakai rumus nilai kappa yang rumusnya tuh x per x ini kuadrat plus y1 kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini rumusnya. Berarti di sini kita harus nyari nilai x sama y-nya, bukan nilai persamaan x sama y-nya. Karena di sini diketahui kalau persamaan ini tuh elips, berarti bisa diubah ke persamaan cos kuadrat x plus sin kuadrat x sama dengan 1. Oke. Berarti kita coba ubah persamaan awalnya ke bentuk ini. Nah, yang pertama bisa dibagi 16 dulu biar si ruas kanannya 1. Berarti ini jadi x kuadrat per 16 jadi 4y kuadrat per 16. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini jadi x kuadrat per 16 plus ini jadi 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalnya udah kayak gini kan berarti kita bisa aja bilang kalau misalnya ini itu sama kayak cos kuadrat x dan ini itu sama kayak sin kuadrat x. Nah, berarti pertama dapat persamaan x kuadrat plus 6/16 sama dengan cos kuadrat x. Nah, habis kayak gini coba diakarkan, coba dikali akar, berarti cos kuadrat x jadi cos x, ini jadi x per 4. Nah, karena di sini kita niatnya tuh untuk nyari nilai x, persamaan x sama y-nya, berarti persamaan ini kita coba ubah ke bentuk x sama dengan cara mengalihkan 4 kedua ruas. Kalau misalnya udah dapat persamaan untuk x-nya, berarti nyari untuk persamaan y-nya yang didapat dari sini. Jadi ini ada 1/4 y kuadrat sama dengan sin kuadrat x. Nah, kalau udah kayak gini sama ini, coba dikali akar, jadi y per 2 sama dengan sin x. Nah, ini dibuat jadi y sama dengan jadi kayak gini ya. Oke, setelah didapat persamaan x sama y nya berarti di sini kita cukup nyari turunan pertama sama kedua dari persamaan x sama y nya buat nanti dimasukin ke nilai kappa ini. Jadi turunan pertamanya itu bernilai ini cos jadi sin, jadi min 4 sin x, yang turunan keduanya jadi min 4 cos x. Itu untuk turunan pertama yang ini dia jadi 2 cos, keturunan keduanya y, cos jadi min sin. Nah, oke, kalau misalnya udah kayak gini tinggal disubstitusi ke persamaan yang didapat di awal. Tulis ulang lagi rumus kapanya. Ini rumus kappa di dimensi 2 ya. Kalau di dimensi 1 itu beda lagi.
plus ini. Nah oke, habis kayak ini tinggal disubstitusi aja. Tadi dapat min 4 sin X sama min 2 sin X. Min 4 sin X dikali min 2 sin X dikurang dua cos sama min 4 cos. Min 4 cos sama 2 cos. Oke, kayak gini berarti yang ininya min 4 sin kuadratkan ditambah ya aksen kuadrat itu yang ini sebentar, 2 cos. Min 4 sin sama 2 cos. Oke, tinggal dihitung biasa. Jadi 4 kali min 2 itu 8, sin kali sin jadi sin kuadrat X dikurang 4 kali min 4 kali 2 min 8, min 8 ketemu min jadi positif. Positif 8 cos kali cos kuadrat. Oke, juga tinggal dihitung biasa. Ini jadi 16 sin kuadrat X, ini juga jadi 4 cos kuadrat X pangkat 3/2. Oke, nah habis kayak gini kan ini untuk nilai sin kuadrat plus cos kuadrat itu kan sama dengan 1 kalau untuk di identitas trigonometri. Berarti kita bisa keluarin 8-nya. Nah habis itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Nah ini juga sama dibentuk kayak identitas yang di awal ini. Nah cuman caranya itu ngubah sin 16 sin kuadrat ini jadi 4 sin kuadrat X ditambah 12. Nah, ditambah 4 cos kuadrat X pangkat 3/2. Nah kalau misalnya udah kayak gini kan berarti sin kuadrat plus cos kuadrat ini 1 per 4 sin kuadrat plus 4 cos kuadrat ini nilainya 4. Ini plus ini tetap 12 cos kuadrat X pangkat 3/2. Nah karena di sini yang disuruhnya itu disuruh dicari nilai tertinggi sama terendahnya, terbesar sama terkecilnya. Nah berarti yang harus kita cari itu nilai terbesar dari si kapalnya sama nilai terbesar dari nilai terkecil dari si kapalnya. Nah kebetulan kan di sini ada cos nih. Kalau misalnya ada cos kan berarti kita harus nentuin nilainya itu tergantung si cosnya. Bukan cos ini, maaf, sin. Ini saya rombak aja. Ini harusnya sin ya. Kalau ini kan sin. 12 sin kuadrat X plus 4 per 2. Nah berarti kita harus nentuin tergantung sinnya. Nah untuk sin sendiri kan dia nilai untuk nilai tertinggi dari sin itu kan 1 ya. Jadi kalau misalnya sin kuadrat pun tetap 1 nilainya. Jadi untuk mencari nilai minimum dari nilai kappa itu kita harus nyari nilai paling rendah dari nilai paling tinggi dari si sinnya. Jadi untuk nilai minimum itu sendiri bakal didapat ketika sin X nya itu sama dengan 1. Nah karena kalau sin X sama dengan 1 itu ketika dikuadratin tetap 1 nilainya. Jadi begitupun kalau misalnya sin kuadrat X itu nilai 1. Nah habis kayak gini coba dicari nilai persamaan kapanya dengan substitusi nilai sin kuadrat X sama dengan 1.
jadi 8/12, ini gantinya jadi 1, ini plus 4, 3/2. Nah kayak gini tinggal hitung biasa, ini jadi 16, 6 kan 3/2 itu jadi kayak gini, ini coret jadi 2, yang ini akar 16 ini jadi 4, berarti 2 kali 4 itu 8. Nah nilai minimum dari elipse ini bakal didapat nilai 1/8, bakal didapat nilai 1/8. Nah 1/8 ini didapat ketika titiknya berapa. Nah berarti harus dicari nilai X sama Y nya. Nilai 1/8 ini bakal didapat ketika si X nya itu sama dengan V/2, otomatis sin X sama dengan 1/8, berarti nilai X nya itu akan sama dengan V/2. Nah kalau misalnya udah kayak gini, berarti substitusi nilai X sama dengan V/2 ke persamaan awal yang X sama dengan itu, kan ada 2 tuh, X sama dengan sama Y sama dengan. Yang pertama itu 4 cos X, yang kedua itu yang Y nya itu 2 sin X. Nah substitusi nilai ini ke sini sama sini untuk dapat nilai X sama Y nya, untuk dapat koordinatnya. 4 cos pi/2. Nah untuk nilai cos pi/2 sendiri kan nilainya tuh 0 ya, jadi untuk nilai X nya tuh 0, untuk nilai Y nya 2 sin pi/2. Nah nilai sin pi/2 itu kan sin 91, berarti nilai Y nya 2 kali 1 ya. Nah selain nilai pi/2, sin X sama dengan 1/8 ini juga bakal didapat di nilai X sama dengan 3 pi/2. Nah, berarti kita coba cari di nilai 3 pi/2 juga dengan cara yang sama. X sama dengan, untuk dapat nilai pertama, ini nilai mencari nilai kedua, 3 pi/2. Nah untuk nilai 3 pi/2 ini sendiri hasilnya kan 0, jadi 4 kali 0 itu 4, 0 maaf. Kemudian untuk Y nya itu 2 sin 3 pi/2. Sin 3 pi/2 itu sama dengan negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 negatif 2. Oke, didapat nilai X, Y dari yang titik minimumnya, yaitu yang pertama itu 0,2, yang kedua itu 0,-2 dengan nilai 1/8. Selanjutnya mencari nilai maksimum dari kappa yang udah didapat tadi. Sebelumnya kan didapat persamaan akhirnya itu berarti ini kita coba tulis ulang. Oke. Nah tadi itu kan didapat kalau nilai minimum itu didapat ketika nilai sin X nya itu tinggi. Nah kebalikannya, kalau misalnya nilai maksimum itu diraih ketika nilai sin X nya tuh paling rendah. Nah karena ini tuh sin kuadrat X ya, kalau sin kuadrat X itu kan dia range nya tuh bukan min 1 sampai 1, tapi 0 sampai 1, karena nilai negatifnya jadi nggak ada karena kan kuadrat. Berarti nilai sin kuadrat X terendah itu didapat ketika sin kuadrat X itu nilainya 0. Nah dengan kayak gini sama kayak tadi, coba substitusi nilai sin kuadrat X sama dengan 0 ke
persamaan. Ini jadi 8 12 dikali 0 ditambah 4 3/2. Ini sama kayak tadi. Nah, cuman kan di sini kan 12 kali 0 itu 0, berarti menyisakan 8/4 akar 4. Bisa dicoret jadi 2. Akar 4 itu 2, berarti 2/2 sama dengan 1. Nah, berarti nilai maksimum dari kelengkungannya sendiri didapat ketika nilai sin kuadrat x sama dengan 0 dan dihasilkan untuk persamaan kapalnya itu nilainya 1. Nah, 1 ini didapat ketika di titik berapa sih? Berarti dicari lagi untuk nilai persamaan x sama y nya dengan nilai si sin kuadrat x ini tuh sama dengan 1, sama dengan ini 1. Nah, coba tulis ulang lagi persamaan x nya. Ini 4 cos x sama 2 sin x. 4 cos x, ini y sama dengan 2 sin x. Nah, 4 cos didapat nilai maksimum dari kelengkungannya itu nilainya 1. Nah, habis kayak gini kan berarti kita bisa cari nilai titiknya dari si 1 ini tuh di mana sih. Nah, caranya cari nilai sin x sama dengan 0 ini tuh dia ada di titik berapa aja, ada di sudut berapa aja sih. Berarti kan kalau sin x sama dengan 0 itu dia ada di titik x nya 0, ini 0 ya harusnya. Nilainya tuh 0. Juga nilainya ada 3 pi per 2, terus ada 2 pi, 3 pi, 4 pi dan seterusnya. Jadi di sini cuma dicari segini aja. Nah, habis itu coba substitusi nilai si x nya ini. Yang pertama ini dulu, x sama dengan 0. Berarti ini jadi, ini kan untuk persamaan garisnya saya tulis x sama dengan 4 cos x sama y sama dengan 2 sin x. Pertama cari di nilai x nya dulu, jadi 4 cos 0 itu sama dengan cos 0 itu nilainya 1, berarti nilainya itu 4. Nah, habis ini tinggal nyari nilai y nya, jadi 2 dikali sin 0. Sin 0 itu nilainya 0, berarti ini 0. Nah, yang pertama didapat di titik 4,0. Ini kita cari nilai x sama dengan 4 cos x ketika si nilai maksimum ketika si x nya tuh di pi, bukan nilai maksimum, titiknya maksudnya. Ini kan cos pi itu dia cos 11 180 itu min 1, berarti ini hasilnya min 4. Nah, ini 2 cos pi juga, sin ya, maaf, ini persamaan awalnya tuh sin. Dah. Oke, sin pi itu 0 nilainya, berarti 2 kali 0 itu 0. Didapat nilainya itu di 4,0. Oke. Nah, di yang pertama itu didapat nilainya tuh kan 4,0 sama yang ini tuh berarti 4,0 untuk nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya itu didapat ketika titiknya itu ada di 4,0 sama min 4,0 dengan nilai tadi 1, dan untuk minimumnya itu ada di titik 0,2 sama titik 0,-2 dengan perolehan nilai 1/8. Oke, berikut penjelasan nomor 1 dari saya. Oke, lanjut ke soal nomor 2.
Di sini kita disuruh nyari nilai ekstrim global dari persamaan tx y sama dengan 2x kuadrat plus y kuadrat min y dengan batasan suatu lingkaran dengan fungsi x kuadrat plus y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Oke. Kalau misalnya nyari titik ekstrim global itu kan berarti kita nyari titik ekstrim di titik kritisnya. Oke, yang pertama bisa dicari di titik stasioner dulu yang didapat dari persamaan ini tx, y. Oke. Tx, y yaitu 2x kuadrat plus y kuadrat min y. Ini dia diturunkan terhadap x pertama dicari nilai turunannya dulu aja, ntar nyari turunan stasionernya habis ini. Fx itu nih hasilnya 4. Nah, ini untuk turunan terhadap y nya itu berarti nilainya 2y min 1. Untuk y nya itu dia di 2 ya. Selanjutnya untuk nilai fx y nya itu nilainya 0. Oke. Nah, pertama nyari nilai titik stasionernya, itu kan berarti ada di turunan pertama yang nilainya sama dengan 0. Oke, berarti 4x sama dengan 0. Oke, berarti nilai x nya itu sama dengan 0. Selanjutnya fy nya itu sama dengan 0. Ini itu berarti 2y min 1 sama dengan 0. 2 sama dengan 2y sama dengan 1, y nya itu setengah. Berarti titik stasionernya itu didapat di titik 0, setengah. Oke, setelah mendapatkan titik stasionernya, selanjutnya kita bisa menggunakan permisalan untuk mencari nilai x sama dengan bla 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 dengan y sama dengan bla bla bla. Dengan memisalkan si x nya ini jadi sin, jadi cos aja, y nya itu jadi sin. Oke. Selanjutnya substitusi nilai x sama y yang baru ini ke persamaan 2x kuadrat plus y kuadrat min y. Nah, ininya ganti cos, y nya itu ganti sin, ini juga ganti sin. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, dicari turunan pertamanya. Turunan pertama dari persamaan ini itu berarti jadi ini jadi 4, cos ini jadi min, cos ini jadi sin x, ini jadi cos kuadrat x plus sin ini jadi cos kuadrat x. Ini 2 cos kuadrat x dikali sin, bukan, 2 cos x sin kuadrat x, sama ini min sin x ini jadi min cos x. Nah, ini maaf ya, ini kan turunan ya, berarti pangkatnya kurang 1 harusnya. Ini juga pangkatnya kurang 1. Nah, jadi ini tuh turunnya ini udah benar. Nah, ini udah. Terus kayak gini kan, ini kalau dilihat-lihat dia mereka tuh punya cos, berarti cosnya bisa dikeluarin. Cos x yang ini jadi 4 sin x ditambah 2 sin x kurang 1. Oke, sama dengan 0 ya. Karena kita mencari di sini kan berarti kita mencari titik stasioner dari si persamaan ini niatnya tuh. Nah, berarti bisa disamakan 0. Nah,
Kalau kayak gini kan berarti didapat persamaannya itu cos X sama dengan 0. Cos X sama dengan 0. Nah, cos X sama dengan 0 itu kan berarti si X nya sendiri itu bisa bernilai 90. 90 itu pi per 2. Bisa juga 3 pi per 2 dan seterusnya. Nah, si nilai X ini bisa disubstitusi ke persamaan yang tadi permisalan itu. Berarti ini X sama dengan cos X cos pi per 2. Cos pi per 2 itu 0. Ini cos ini maaf, ini sin ya, sin pi per 2. Sin pi per 2 itu nilainya 1. Berarti didapat titiknya itu di 0,1. Oke, didapat ini titik yang pertama, terus ada titik yang kedua ketika si X nya itu nilainya 3 pi per 2. X sama dengan cos 3 pi per 2. Oke. Cos 3 pi per 2 itu nilainya 0 juga. Habis itu ini ya, sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu nilainya negatif 1. Berarti didapat titik keduanya itu di 0, negatif 1. Oke, kalau udah didapat titiknya kayak gini, bisa kita substitusi ke nilai si t nya, si fungsi t awalnya, buat dapat nilainya. Kan ini titiknya, berarti sekarang kita nyari nilainya. Yang si persamaannya itu 2x kuadrat min plus y kuadrat min y. X nya pertama yang ini dulu, coba cari yang 0,1, berarti ini 0. Ini 1 min 1 berarti nilainya 0. Nah, habis ini coba substitusi nilai yang satunya lagi. X kuadrat plus y kuadrat min y. 0, min 1 berarti ini 0. Yang ini itu jadi 1 min 1 pangkat 2 itu 1. Min 1 kali min 1 itu plus 1. Nilainya 2. Oke, berarti bisa dilihat kalau ketika kita masukkan titik 0,1 ini dia dapatnya 0, dapat minimum. Ketika kita masukkan titik 0, min 1 itu dia dapatnya maksimum. Berarti maksimum atau terpanas itu didapat ketika nilainya itu tadi berapa? 2 di titik 0,1. Sedangkan minimumnya atau terdingin itu didapat ketika nilainya itu sama dengan 0 di titik 0,1. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.